Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas Matematika Saintek UTBK 2021. Jadi buat kalian yang akan tes UTBK gelombang kedua, silakan simak videonya. Kita akan belajar bersama. Di sini sudah ada soalnya, langsung aja kita bahas. Diberikan fungsi f dengan fx lebih dari sama dengan 0 untuk setiap x anggota bilangan real. Jika daerah himpunan A itu x, y, di mana y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan fx, x lebih dari sama dengan min 7 kurang dari sama dengan 0, dan daerah himpunan B itu x, y, y-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan fx, x-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Berturut-turut mempunyai luas A dan B, maka integral 0 sampai 2 x kuadrat f 1 min x pangkat 3 dx sama dengan. Jadi ini materi tentang integral. Ada dua himpunan ya, ada himpunan A, himpunan B gitu. Kita bisa tuliskan himpunan A dan himpunan B ini dalam bentuk integral. Himpunan A itu integralnya himpunan A ini dari min 7 sampai 0 ya batasnya untuk x-nya. Min 7 sampai 0. Karena y-nya dari 0 sampai fx, artinya itu di atas sumbu x dan di bawah kurvanya. Hanya integralnya sama aja dengan integral dari fx dx. Itu nilainya A. Luasnya A. Lalu integral dari himpunan B atau daerah B itu sama, cuman beda di batasnya. Batasnya dari 0 sampai 1. Integralnya sama fx dx. Luasnya B. Yang ditanya di sini integral dari x kuadrat f1 min x pangkat 3. Jadi kalau misalnya kita tulis integral dari 0 sampai 2 x kuadrat f 1 min x pangkat 3 dx. Nah, ini yang dia tanya ya. Jadi yang dia tanya ini, kita akan misalkan ya. Kita misalkan aja. Misal yang 1 min x kuadrat pangkat 3 ini. 1 min x pangkat 3 ini adalah U. Sehingga ini jadinya U sama dengan 1 min x pangkat 3. Nah, turunan dari U ini kan DU tuh. DU artinya turunan dari 1 min x pangkat 3 itu kan min 3x kuadrat dx. Kita bagi 3, bagi min 3, maka ini jadi min sepertiga DU, ini jadinya x kuadrat dx. Nah, ini untuk fungsinya ya. Nah, kemudian di sini kita akan substitusi juga batasnya ya, batas bawah dan batas atasnya. Untuk batas bawah itu kan x-nya sama dengan 0. Kalau x-nya 0, dari sini kita dapat U-nya berarti 1 dikurang 0 pangkat 3. Berarti U-nya 1. Lalu batas atasnya x sama dengan 2. Maka dari sini kita dapat batas atasnya itu 1 dikurang 2 pangkat 3. Jadi 1 dikurang 8. Jadinya min 7. Gitu. Maka di sini integral dari yang ini tadi, yang pertanyaannya tadi bisa kita substitusikan. Yang saya buat di sebelah kiri ini. Maka dia jadi integral. Batas bawahnya tadi 1. Lalu batas atasnya min 7. X kuadrat di X kuadrat dx itu kan nilainya tadi min sepertiga du ya. Jadi min sepertiganya kita bisa taruh di luar aja. Konstantanya du. Lalu fu ini ya. Fu karena sudah kita substitusi tadi atau kita misalkan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini batasnya kan dari 1 sampai min 7. Dalam integral batasnya ini bisa kita tukar ya antara batas bawah dan batas atas. Dengan catatan koefisien darinya tanda dari koefisiennya ini kita ganti gitu. Jadi kalau di sini negatif maka dia jadi positif. Dia jadi sepertiga, maka batasnya kita balik. Jadi min 7 sampai 1. FU DU. Nah, seperti ini. Nah, di sini karena tadi diketahui dari min 7 sampai 0 dan 0 sampai 1, maka integral yang dia tanya ini kita pecah ya, kita buat jadi beberapa integral. Kita buat jadi 2.
Ini sama aja dengan sepertiga dikali dengan integral min 7 sampai 0 FU DU plus integral dari 0 sampai 1 FU DU. Nah, jadinya seperti ini. Nilainya sepertiga. Nah, integral yang min 7 sampai 0 ini tadi kan nilainya A ya. Jadi kita substitusi A, jadi dikali A ditambah integral dari 0 sampai 1 ini itu sama dengan B. Nah, maka jadinya kalau kita kalinya jadi sepertiga A ditambah sepertiga B. Maka jawabannya di sini yang option D. Oke, sekarang soal berikutnya. Diberikan balok ABCD, EFGH dengan AB, panjang AB 2. Kita langsung tandain ya, panjang AB 2. Lalu panjang AE juga 2. Dan panjang BC 4. Jika T titik pada FG dengan panjang FT 3 dan theta adalah besar sudut ETC, maka cos theta adalah. Jadi FT kita tandain juga 3. FT 3, artinya TG 1 ya. TG 1. Yang ditanya besar sudut ETC. Jadi di sini kita buat segitiga ETC dulu. Misalnya ini segitiga ETC. ETC. Di segitiga ini ada theta, katanya tetanya di T. Ini ditanya cos theta. Jadi karena dia nanya cos theta, kita bisa pakai aturan cos ya. Tapi sebelum dapat cos theta, kita harus mencari dulu ketiga sisinya ini. TC, TC, TE. Ini harus semuanya diketahui. Oke, tadi kita akan cari apa dulu nih? Kita cari TC ya. Kita akan cari TC. Yang ini ya. Dengan perhatikan segitiga TGC. Pada segitiga TGC, perhatiin segitiga TGC ini ya. Itu siku-siku di G. Artinya TC itu sisi miring di segitiga TGC ya. Jadi TC kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat atau CG kuadrat. TG tadi 1 ya, 1 kuadrat ditambah CG itu sama kayak AE, yaitu 2, jadi 2 kuadrat. Jadi 1 ditambah 4, 5. Artinya TC itu akar 5 ya. Akar 5. Kita langsung tandain aja. TC akar 5. Oke, sekarang kita cari juga TE. TE dengan cara perhatikan segitiga TFE. Segitiga TFE siku-siku di F. Jadi TE kuadrat adalah EF kuadrat ditambah FT kuadrat. EF itu sama kayak AB yaitu 2, jadi 2 kuadrat ditambah FT tadi 3 ya. 3 jadi 3 kuadrat. 4 ditambah 9, 13. Artinya TE itu akar 13. Oke, ini akar 13. Sekarang terakhir EC. Ya, EC. Jadi untuk mencari EC kita perhatikan segitiga ECA ya. ECA. Jadi ada segitiga ECA. Nah, jadi untuk dapat EC kita harus cari dulu AC sebelumnya ya. Cari AC. Untuk mencari AC kita perhatikan segitiga ABC. Jadi AC kalau kita tulis di sini AC kuadrat itu kan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya 2 kuadrat jadinya BC-nya 4. Jadinya 4 ditambah 16, 20. Artinya AC-nya akar 20. Atau kita sederhanakan 2 akar 5 ya.
Kita biarin aja AC kuadrat ya, karena kita kan nanti butuhnya AC kuadrat juga nggak apa-apa. Jadi sekarang kita cari segitiga AC ya sekarang. AC. EC artinya EC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat. AC kuadrat tadi 20 ya, yang ini 20 tambah AE itu 2. Jadi 2 kuadrat. Jadinya 20 tambah 4, 24. Jadi akar 24 EC-nya. Akar 24. Nah, sekarang tiga sisinya sudah ada. Sekarang baru kita cari cos theta. Cos theta sama dengan EC kuadrat. Ini rumus aturan cos ya. EC kuadrat. Oh, sorry, kok AC kuadrat. TE kuadrat ya. TE kuadrat ditambah TC kuadrat dikurang EC kuadrat per 2 kali TE dikali TC. TE 3 akar 13, jadi kalau dikuadratkan dia jadi 13 ditambah TC kuadrat itu 5, EC kuadrat itu 24 per 2 kali akar 13 dikali akar 5. 13 tambah 5, 18. Ya. 18 dikurang 24, 6 ya. Min 6 per 2, 13 kali 5, 65. Akar 65. Kalau kita sederhanakan 6 bagi 2 itu 3 ya. Jadi min 3 per akar 65. Jadi jawabannya yang A ya. Min 3 per akar 65. Soal berikutnya, di sini sudah ada soalnya. 4 tahun yang lalu, Eli menabung dengan bunga majemuk. Jika pada hari ini jumlah uang yang ditabung Eli adalah 2 kali lipat dari 4 tahun lalu, maka 16 tahun dari sekarang jumlah uang Eli adalah titik-titik kali lipat dari hari ini. Ini soal tentang bunga majemuk. Dimana di sini Eli menabung 4 tahun lalu. Ya. 4 tahun lalu dia menabung. Misalnya 4 tahun lalu itu dia menabung M0 ya. M0 itu misalnya dia menabung sebesar A. Nah, dia menabung sebesar A. Lalu pada hari ini, artinya M4 ya hari ini, karena 4 tahun yang lalu patokannya. Jadi M4 katanya jumlah uang yang ditabung Eli ada 2 kali lipat. 2 kali lipat dari 4 tahun lalu. Artinya M4-nya 2 kali tabungan awalnya. 2 kali A. M4 rumusnya itu kan bunga majemuk itu tabungan awal A dikali 1 ditambah bunganya pangkat waktu menabungnya, lama waktu menabungnya yaitu 4 sama dengan 2A. A-nya tewas, jadi 1 ditambah B pangkat 4 itu nilainya 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang ditanya, maka 16 tahun dari sekarang. 16 tahun dari sekarang berarti sudah jalan 20 tahun dari tabungan pertama dia ya. Jadi M20 artinya M20 sama dengan A dikali 1 ditambah B pangkat 20. Nah, gitu. Karena tadi kita diketahui 1 ditambah B pangkat 4, jadi kita ubah yang pangkat 20 itu bisa kita ubah jadi 1 ditambah B pangkat 20 itu kan bisa diubah jadi 4 dikali 5 ya, sama aja sifat eksponennya. Nah, 1 ditambah B pangkat 4 itu kan tadi 2 nilainya. Jadi A dikali 2 pangkat 5. Artinya 2 pangkat 5 32. Jadi 32A. Jadi tabungan Eli 32 kali lipat dari 4 tahun lalu ya. Ya, jadi 32 ini 4 tahun lalu, patokannya 4 tahun lalu. Sedangkan di sini pertanyaannya kalau kita perhatikan dia bertanya berapa kali lipat dari hari ini ya, dari hari ini. Jadi yang ini kita bagi, kalau tabungan hari ini dia 2A,
dan tabungan 16 tahun lagi dia 32A, artinya ini berapa kali lipatnya? Dari 2A jadi 32A. Ini kan dikali 16 ya. Oh, dikali 16. Artinya tabungannya dia itu jumlahnya 16 kali dari hari ini. Itu. Kalau dari tabungan awalnya dia 32 kali, tapi kalau dari hari ini dia 16 kalinya. Jadi jawabannya yang C.